Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifadata wal istifadah wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa dilalata 'ala al huda wa du'a 'ala al khair. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid darain ila an qala al-hadithu as-sabi' hadis yang ketujuh, an-nasihatu imaduddin. Nasihat itu adalah merupakan bagian daripada pondasi agama. Hadis yang ketujuh ini adalah berkaitan dengan sesuatu yang menjadikan kita ini memiliki pondasi. Salah satunya adalah dengan nasihat. Nasihat itu akan menjadikan kita itu punya pendirian, punya pondasi. Ketika kita lemah, kita perlu yang namanya nasihat. Ketika kita ragu, kita perlu yang namanya nasihat. Apalagi ketika kita ini tersungkur, maka kita perlu yang namanya nasihat. Nasihat ini menjadikan orang itu semangat, menjadikan orang itu kuat, menjadikan orang itu bisa berada di jalan yang lurus. Maka seyogyanya kita semua ini memerlukan nasihat, baik ahli taat ataupun ahli maksiat, baik orang yang sempurna keimanannya atau belum sempurna keimanannya, semua memerlukan nasihat. Dan tidak ada orang itu yang tidak memerlukan nasihat, tidak ada. Maka semuanya perlu nasihat. Jangan mengira kalau kita ini sudah pandai tidak perlu lagi yang namanya nasihat. Jangan mengira ketika kita ini sudah banyak bahan bacaan maka kita tidak perlu lagi yang namanya nasihat. Dan jangan mengira kita ini ketika selalu dalam posisi yang benar kita tidak perlu yang namanya nasihat. Karena manusia itu mudah tergelincir dalam dua hal, apa? Lupa dan apa? Lupa dan maksiat. Manusia itu lalai, manusia itu lupa, manusia itu terkadang maksiat. Dalam hal ini kita perlu yang namanya nasihat. Apalagi kalau kita ini berada dalam keadaan yang sangat keliru. Kita maksiat, kita berada dalam sesuatu yang tidak baik, maka kita perlu yang namanya nasihat. Sehingga para sahabat itu kalau bertemu saling memberikan nasihat. Para sahabat ketika bertemu saling memberikan nasihat, terutama ketika mereka itu bertemu dengan Nabi SAW, mereka minta nasihat. Nah, di antara nasihat itu adalah menjadikan kita itu semangat, menjadikan kita kuat. Makanya di dalam agama Islam kita dianjurkan untuk saling menasehati. Yang kedua, orang ketika menasehati kita jangan tersinggung. Jangan merasa ketika kita dinasehatin seakan-akan kita itu dipojokkan, direndahkan, tidak dihargai, dianggap lebih kecil. Enggak. Justru ketika ada orang yang menasehati kita, menandakan orang itu perhatian terhadap
kita. Justru ketika ada orang yang menasehati kita, pertanda orang itu menginginkan kita lebih baik. Maka tanda orang yang tidak suka atau tidak senang kepada kita, maka dia tidak akan menasehati. Kita semua sayang tak sama anak-anak kita? Sayang kita sama anak-anak kita. Ya. Bahkan kesayangan kita kepada anak kita melebihi sayangnya kita kepada saudara kita barangkali. Sayangnya kita kepada anak-anak kita melebihi sayangnya kita kepada orang tua kali. Apakah ketika kita menasehati anak-anak kita, lantas kita ini tidak jahat sama anak kita? Tidak. Justru itu menunjukkan kita sayang kepada anak kita. Nah, agama ini adalah nasihat. Solat itu nasihat, puasa itu nasihat. Solat itu nasihat bahwasanya ya setiap waktu kita itu harus ingat kepada Allah. Makanya Allah mewajibkan kepada kita solat 5 waktu. Puasa itu nasihat. Apa nasihatnya puasa? Bahwasanya ya kesehatan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesehatan itu digunakan untuk beribadah. Zakat itu nasihat. Haji itu juga nasihat. Semuanya nasihat. Ya, tidak ada yang tidak ada nasihat. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasiha. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ruqayyah. Siapa itu Abu Ruqayyah? Abu Ruqayyah itu adalah salah satu daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ruqayyah adalah kunyah, julukan. Berarti anaknya bernama Ruqayyah. Nama aslinya adalah Tamim bin Aus. Beliau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk daripada sahabat Nabi yang hijrah bersama dengan Nabi ke kota Madinah. Setelah beliau ini masuk Islam ke tahun yang ke-9 daripada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana min masyahiris sahaba wa afadilihim. Dan Tamim bin Aus ini adalah merupakan salah seorang daripada sahabat-sahabat Nabi yang cukup populer dengan ibadahnya. Saking populernya beliau itu, ya, dengan ibadahnya, beliau sanggup mengkhatamkan Quran dalam 1 kali solat. Gimana tuh? Bisa kita, bisa. Tapi pakai murattal. Ya, murattalnya ngaji, kitanya duduk. Nah, ini Tamim bin Aus. Kalau kita baca sejarah para salaf, para sahabat ini, Pak, tidak heran. Tidak heran. Kenapa? Karena umur mereka itu barokah. Umur mereka itu barokah. Rasa-rasanya tidak masuk akal. Siapa bilang tidak masuk akal? Ya, mengkhatamkan Quran dalam 1 kali solat. Bisa. Ya. Kita kasih contoh yang lain saja. Orang kalau main handphone, dari buka warung kopi sampai tutup ada enggak? Ada, banyak. Iya kan? Ngadap handphone. Iya kan? Bukan ngadap kerjaan, tapi ngadap handphone. Bisa. Yang dimainkan satu permainan lagi. Ya. Dari buka warung kopi sampai tutup warung kopi. Minumnya cuma satu cangkir. Tekor kata yang punya warung kopi. Ya. Bisa enggak? Bisa. Ala bisa karena terbiasa. Para salaf juga demikian. Ya. Imam Syafi'i mengkhatamkan Quran Ramadan sehari 2 kali. Sehari 2 kali itu dalam solat, belum di luar solat. Ya, itu dalam solat, belum di luar solat. Nah, kalau kita pikir apa mungkin? Mungkin. Kalau sudah Allah berkahi waktunya,
Ya, itu seakan-akan Pak ya, matahari di stop, bulan itu di stop. Mereka ibadah jalan terus sampai selesai, baru matahari dan bulan itu berputar. Itu karomahnya. Yang kedua, salah satunya adalah Imam Nawawi rahimahullah, yang kita baca hadisnya itu, Al-Adhkar, Muhadzab, Syarah Arba'in, dan seterusnya. Berapa umur beliau itu, Pak? Umurnya 46 tahun. Meninggal. Tapi karyanya seakan-akan kalau kita bandingkan dengan umur, itu umur segitu tidak akan bisa nulis kitab sebanyak itu. Nah, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ngarang Syarah Muhadzab. Ya, kitab fikih belasan jilid. Jilid, Pak. Itu kalau di mushaf Madinah, Bapak lihat belakang, ya, ada tulisan nama Utsman Toha. Utsman Toha itu yang nulis Quran. Mushaf Madinah yang nulis namanya Utsman Toha. Bapak buka di YouTube, Utsman Toha, penulis Quran, keluar itu. Jadi Al-Quran itu ditulis sama dia, bukan pakai ketik komputer, pakai tulis, pakai khat. Ditanya, diwawancara, untuk menghabiskan satu Al-Quran ini berapa lama Anda menulis? Beliau bilang apa? 3 tahun lebih. Satu Quran. Kalau Imam Nawawi nulis kitab 15 jilid untuk satu judul, satu jilid 3 tahun lebih, kali 15 berapa? 45 tahun. 45 tahun untuk satu judul. Dan 45 ini bukan semua umur dihabiskan Imam Nawawi untuk nulis buku. Ya kan ada masa kecil, betul enggak? Ada masa remaja. Mulai kapan Imam Nawawi menulis? Mulai umur 20 tahun lebih. Kenapa bisa, Ustaz? Ya bisa, itulah karomah. Itulah karomah. Makanya di bab hadis tentang karomah ini, ya, karomah itu kita ibadah aja, nanti Allah berikan karomah. Menulis itu kan ibadah, betul enggak? Ngarang buku itu kan ibadah, ngajar itu ibadah. Ibadah saja, nanti Allah berikan karomahnya. Karomah itu muncul sendiri. Bukan karomah itu kita minta, ya Allah, saya minta ini, saya minta itu, saya minta stopkan matahari ya Allah, jangan terbenam dulu, pekerjaan saya belum selesai. Tidak. Bekerjalah Anda, ibadahlah Anda, ikhlas karena Allah Ta'ala, maka Allah akan menampakkan karomah di hadapan Anda. Nah, begini juga yang dialami oleh sahabat Nabi Abu Ruqayyah Tamim bin Aus. Kok bisa, Ustaz? Satu kali sholat, satu kali khatam Quran. Ya bisa. Ya. Kenapa? Karena waktunya diberkahi. Waktunya diberkahi. Yang kedua, beliau ketika membaca Al-Quran itu sudah bukan terasa capek lagi, tapi terasa nih. Gimana Pak? Orang main HP itu sampai tumpah gelas tidak tahu dia, betul tidak? Depan warung kopi tabrakan, terus dia, iya kan? Kenapa? Karena fokus kepada satu hal, terasa nikmat. Kalau sudah terasa nikmat, dia tenggelam ke alam itu, di luar alam itu dan tidak terasa, betul tidak? Beliau ini tenggelam dalam Al-Quran, bahasa kita itu sudah fana. Di dalam Al-Quran beliau sudah fana. Ya. Jadi di luar salat, di luar Al-Quran, beliau itu sudah tidak ingat. Sudah tidak ingat. Nah, ini bukan hal yang mustahil ketika Allah menganugerahkan keberkahan di dalam kehidupannya orang-orang soleh. Saya punya guru, ya, yang kemarin datang, Habib Segaf Baharun. Itu belasan judul tulisan beliau.
Tulisan beliau itu belasan judul. Kadang saya nanya, kapan sih beliau nulis? Satu sisi jadi pimpinan pesantren. Satu sisi ada majelis yang harus beliau hadiri sebulan sekali di luar kota, seperti di Banjar dengan Jakarta. Itu wajib. Satu sisi ngajar juga di masjid-masjid di sekitar pondok. Satu sisi beliau dakwah, satu sisi beliau rektor. Mudir juga, rektor juga. Kapan nulisnya, saya pikir? Kapan nulisnya? Beliau bilang apa? Ana nulis cuman satu waktu saja. Kapan? Dari jam 2 sampai jam 3 subuh. Itu aja. Selainnya dakwah, ngajar, olahraga, dakwah, ngajar, olahraga. Dari jam 2 sampai jam 3 nulis. Rampung satu kitab. Rampung satu kitab. Iya kan? Kayak saya aja yang banyak waktunya, tidak ada satu kitab pun yang saya tulis. Ya kan? Tidak bisa menyamai guru itu. Jadi bukan mustahil. Kenapa? Karena ini adalah karomah dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rubbama kana yuraddidul ayat al-wahida allati kulluhu illa as-sabah. Bahkan ini bahasa kita ini mungkin pemecah rekor. Beliau ini mampu salat dari malam sampai subuh itu hanya mengulang satu ayat. Mengulang satu ayat sampai subuh. Ya. Washtara hilla bi alfi kana yaqumu fiha al-lail wa qila kana yakhruju fiha ila as-salah wa yuqal innahu lamma qadama al-Madinah sahiba ma'ahu kanadil wa habbalan wa zaitan wa 'alqa tilka al-kanadil bi sawari al-masjid wa awqadat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawwarta masjidana nawwara Allahu 'alaika fid dunya wal akhirah ama wallah law kana li banah la ankahtukaha faqala rajulun ya Rasulullah ana uzawwijuhu ibnati fazawwajahu iyyaha. Ini Tamim bin Aus selain hafal Quran setiap solat, mengulang ayat dari malam sampai subuh. Ternyata beliau ini punya kebiasaan yang baik. Apa? Beliau ini di Masjid Nabawi beliau jadi tukang lampu. Beliau jadi tukang lampu. Sampai dikatakan beliau ini menghabiskan hampir semua hartanya untuk membeli lampu, yang lampu itu beliau terangi di pojok-pojok Masjid Nabawi. Ya kita tahulah zaman dulu bukan lampu listrik tapi lampu minyak. Bahasa kita tuh beli lampu serongkeng, ya enggak? Hidupkan gantung, hidupkan gantung. Ini bahasanya kanadil. Orang Arab itu kayak kita juga dulu bawa pelita. Itu namanya kindil, sahibul kindil. Bawa pelita. Itu beliau gantung-gantung. Berkat lampu yang beliau gantung, Masjid Nabawi itu menjadi terang. Sampai beliau ngupah orang untuk menjaga setiap lampu. Kalau padam, hidupkan, diupah. Ya. Apa kata Nabi ketika melihat aksinya beliau ini? Kata Nabi, engkau telah menerangi rumah Allah, maka semoga Allah menerangi kuburmu. Ini doa dari Nabi ini, Pak. Tuh. Engkau menerangi rumah Allah, nawwarallahu 'alaika fid dunya al akhirah. Semoga Allah menerangi kuburmu dan menerangi tempatmu di dunia sebelum di akhirat. Bayangkan, jangan pula habis ini banyak-banyak nyumbang lampu untuk masjid. Ya, nyumbang yang lain aja. Ya. Beli lampu semua, sumbang ke masjid. Udah banyak lampu masjid kita. Ya kan? Itulah istilahnya. Ada orang istilah. Saya pernah ketemu orang. Pak Ustadz, ya, saya mau nyumbang AC untuk masjid. Masya Allah. Kenapa nyumbang AC, Pak? Tidak nyumbang lain. AC ini udah ada. Tidak, Pak Ustadz. Biar kuburan saya sejuk, katanya. Insya Allah ya, niat baik. Tapi mudah-mudahan
biasanya memang demikian. Ya. Demikian. Tuh. Setelah Rasulullah melihat dan didoakan oleh Nabi SAW, apa kata Nabi? Lihat Nabi ini. Melihat kesungguhannya, melihat kebaikannya, kata Nabi, andai saya ini punya anak perempuan, pasti saya nikahkan kepada anda. Udah didoakan Nabi, ditawarkan lagi nikahi putri Nabi SAW. Akhirnya salah seorang sahabat dengar, menyaksikan, udahlah Nabi, kalau memang engkau udah tidak ada lagi anak perempuan, saya masih ada, saya nikahkan anak saya dengan dia. Langsung dinikahkan. Nah, makanya yang belum kawin, coba nyumbang lampu buat masjid. Siapa? Jangan oleh ke orang lain, jangan, nanti tahu. Ya. ومن مناقبه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عنه على المنبر قصة الجساس والدجال، وحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس، فلما حضروا وقضى صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال يلزم كل إنسان مصلاه، ثم قال أتدرون لما جمعتكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميم الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وفق الذي كنتم أحدثكم عن المسيح الدجال. Kita masuk kepada redaksi hadis. Redaksi hadis ini kalau kita lihat secara teks, ya, agama itu nasihat. Kata Nabi SAW, agama itu nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, nasihat buat siapa? Nasihat buat Allah, lillah. Nasihat buat kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Kemudian nasihat buat utusan Allah, dan nasihat bagi orang-orang yang menjadi pemimpin kalangan orang-orang muslim dan masyarakat muslim. Ini maknanya bukan Allah itu dinasihati, tidak. Tapi maknanya kita punya kewajiban dengan Allah. Kita punya kewajiban dengan Allah. Apa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu yang dimaksud dengan nasihat Allah. Maka ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran tentang beberapa himbauan dan larangan, sesungguhnya itu adalah nasihat. Sesungguhnya itu adalah nasihat. Orang taat kepada Allah berarti apa yang dinasihatkan oleh Allah kepadanya sampai masuk. Orang yang tidak taat kepada Allah berarti nasihat dari Allah kepada orang tersebut, ya, sebenarnya sampai tapi tidak diterima. Karena ada orang nasihatkan kita terima, ada orang nasihatkan kita tidak terima. Dinasihatkan ente, ngapa ente tidak terima? Enggak, saya orang kayak gitu nasihatkan saya. Padahal tidak demikian. Nasihat ini dari siapapun harus kita terima. Walaupun orang itu bukan ahli ibadah, walaupun orang itu bukan termasuk orang yang baik, walaupun orang tersebut kita lihat apa yang dia sampaikan tidak sesuai kepada kenyataan. Pada intinya nasihat itu bukan membuat dirinya baik yang menasihati, tetapi membuat yang dinasihati itu adalah baik. Kita kan pernah dengar, ambil nasihat walaupun keluar dari mulut binatang. Dari binatang itu ada nasihat buat kita. Kenapa untuk sekelas binatang saja kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya? Untuk sekelas manusia yang Allah anugerahkan akal ketimbang binatang, tidak kita ambil nasihatnya. Tidak boleh demikian. Ya, tidak boleh. Walaupun manusia ini belum sempat menjadi baik, tapi dia menasihati kita, maka kita ambil. Toh yang mengamalkan nasihat ini, siapa yang mendapatkan kebaikan? Kita tahu dia? Kita. Terutama kita. Kita yang mendapatkan kebaikan, kita yang mendapatkan pahala, kita yang mendapatkan kemuliaan. Apalagi nasihat ini dilaksanakan dan diamalkan oleh yang
dia juga akan mendapatkan pahala. Ayo. Mau nanya kan? Okay. Nasihat ini berharga. Nasihat ini berharga. Makanya paling sulit kita mencari teman yang suka menasihati kita. Maka kita jangan marah ketika dinasihati teman. Ente itu harus begini. Udahlah, urus diri seorang ya lah. Nak nasihati orang lagi. Tak usah. Tidak boleh. Tidak baik seperti itu. Dia menasihati kita adalah bentuk perhatian Allah kepada kita. Nanti kalau Allah nasihati kita caranya beda. Beda. Bersyukur ada teman yang menasihati kita, tetangga menasihati kita, rekan menasihati kita, keluarga menasihati kita, guru menasihati kita, lingkungan jamaah pengajian menasihati kita. Beruntung itu adalah merupakan nasihat dari Allah melalui teman kita. Ya, kan tidak mungkin Allah menasihati kita langsung. Kita bukan nabi, kita bukan rasul. Pasti melalui orang lain. Ketika kita keliru dinasihati, ketika kita salah dinasihati, ketika kita lupa dinasihati. Kita bersyukur, berarti perhatian terhadap kita itu ada. Kalau udah tidak ada yang nasihati kita, berarti tidak ada orang yang perhatian terhadap kita. Bahkan Allah barangkali tidak perhatian juga terhadap kita. Na'udzubillah. Ya. Maka nasihat Allah bagi kita adalah hendaknya kita ini menjalankan perintah Allah. Semua perintah Allah kita jalani dan menjauhi larangannya. Yang kedua, bagi kitabullah wali kitabihi, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa nasihat Al-Qur'an bagi kita? Satu, yang sudah pasti nasihat Al-Qur'an bagi kita, hendaknya kita ini menjadi pembaca yang setia. Itu nasihat Quran kepada kita. Al-Quran ada, kita baca. Ini nasihat Quran untuk kita. Setelah kita baca, kita pelajari. Setelah kita pelajari, kita fahami. Setelah kita fahami, kita amali. Kita amalkan. Itulah nasihat Al-Quran untuk kita. Al-Quran jangan hanya jadi sekedar status. Al-Quran jangan hanya jadi sebatas koleksi di rumah untuk menandakan ini rumahnya orang beriman. Tidak. Tapi Al-Quran itu perlu dibaca. Tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tetapi mempelajarinya juga wajib. Ta'allamul Quran wa'allimuhan nas. Pelajari Al-Quran dan ajarkan manusia. Ya, mempelajari Al-Quran itu wajib. Bukan hanya sekedar memperbanyak bacaan. Oh, saya ini satu hari alhamdulillah Pak Ustadz 1 juz. Bagus itu Pak. Tapi dipelajari tidak Al-Quran. Jangan hanya dibaca, tapi juga dipelajari. Ada pelajaran tafsir hadir biar kita faham apa yang ada di kandungan Al-Quran. Ada bahasan ulumul Quran hadir. Yang ngajar siapa misalkan? Yang ngajar tafsir siapa? Ustaz Hadran. Yang ngajar tafsir misalkan siapa? Ustaz Harzani. Hadir. Ya. Kenapa? Karena yang dibahas tetap Al-Quran. Ya. Jadi kita tahu, oh, ayat ini turun di Madinah. Pantasan namanya Madaniyah. Oh, ayat ini turun karena sahabat. Pantasan sahabat ini ditegur oleh Allah. Jadi kita tahu. Nah, itulah Al-Quran. Setelah kita tahu baru bisa kita amalkan. Lah kalau misalkan kita baca saja, kapan kita mau mengamalkan Quran sementara kita tidak mempelajari Al-Quran? Yang ketiga adalah wali rasulihi. Wali rasulihi. Apa makna wali rasulihi? Wali rasulihi di sini adalah bahwasanya kita punya kewajiban dengan utusan Allah. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kewajiban kita terhadap Nabi? Kewajiban kita terhadap Nabi adalah pertama, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi itu dilakukan, diamalkan. Supaya apa?
Supaya kita punya ikatan dengan Nabi. Kenapa harus makan dengan tangan kanan? Karena Nabi makan dengan tangan kanan. Bukan karena tangan kanan ini tidak dipakai cebok, tidak. Tapi karena Nabi makan dengan tangan kanan. Kanan ini menjadi mulia karena Nabi makai segala sesuatu dengan tangan kanan, kecuali maaf dengan istinja. Mulianya kanan ini sebab itu. Nulis dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan, mengambil dan memberi dengan tangan kanan. Sebab apa? Sebab ketika kita makan, mengambil, memberi dengan tangan kanan, ini nyambung dengan Nabi. Nyambung dengan Nabi. Karena yang melakukan ini adalah Nabi, maka itu menjadi mulia. Sunnah-sunnah Nabi SAW seperti apa? Mau tidur, bersihkan badan, suci tubuh, suci pakaian dan suci tempat, sebagaimana kita sholat. Wudu sebelum tidur, bangun tidur kita berdoa. Apa keuntungan bagi kita selain kita mendapatkan pahala? Ketika kita tidur dalam keadaan suci berwudu, ya, maka di situ malaikat mendoakan kita kepada Allah agar kita diampuni selama tidur. Maka andai kata kita diwafatkan oleh Allah, wafat dalam keadaan ibadah. Itu sunnah Nabi SAW. Yang kedua, memperbanyak membaca salawat kepada Nabi SAW. Salawat ini ibadah dimanapun dan kapanpun boleh. Bahkan ada satu amalan yang Allah terlibat di dalamnya, hanya satu amalan. Apa? Salawat. Allah salat enggak? Enggak. Allah puasa enggak? Enggak. Allah zakat enggak? Tapi Allah bersalawat. Allah bersalawat. Malaikat salawat enggak? Semua beribadah dengan satu ibadah, salawat kepada Nabi SAW. Maka salawat ini bahasanya satu hal yang mutakhir. Untuk apa? Menjadikan kita dekat kepada Allah dan dekat juga kepada Nabi. Dan salawat ini menjadi senjata untuk mengeluarkan kita dalam masalah apapun. Mau taubatnya cepat diterima oleh Allah, salawat kepada Nabi. Imam Nawawi menceritakan ketika ada salah seorang badui datang ke kuburan Nabi, Nabi sudah wafat, kemudian membaca ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Assalamu alayka ya Rasulullah, keselamatan atasmu wahai utusan Allah. Baca ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullah wastaghfara lahumur rasul lawajada tawwabar rahimah. Ini badui datang mengucapkan salam kepada Nabi di kuburan Nabi, kemudian membaca ayat tadi. Apa artinya? Seandainya mereka datang kepadamu, wahai Muhammad, dalam keadaan berlumuran dosa dan kemudian memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka dan mereka termasuk orang yang bertaubat kepada Allah. Padahal bab taubat ini kita kepada Allah. Kenapa badui ini sampai mendatangi Nabi? Karena perintah Allah di dalam Al-Quran. Wahai Muhammad, andaikan mereka umatmu datang kepadamu memohon taubat kepadaku, maka pasti aku ampuni taubatnya. Aku terima taubatnya dan aku ampuni dosa-dosanya. Padahal bab taubat ini kita langsung kepada Allah. Kenapa dalam ayat itu Allah perintahkan untuk datang kepada Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad menjadi pintu kita kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wah, ada zaman sekarang orang bilang, udah minta langsung kepada Allah, jangan lewat Nabi Muhammad. Yang ngabulkan doa itu Allah, bukan Nabi Muhammad. Iya, betul. Tapi satu-satunya jalur yang dekat kepada Allah itu adalah Nabi Muhammad. Kita sadar doa kita ini nyangkut. Kalau tidak nyangkut langit satu, langit kedua. Kita sadar amal kita ini tidak akan terangkat. Kita sadar doa kita ini tidak akan didengar oleh Allah. Tapi melalui Nabi Muhammad SAW, semua yang kita ingat itu bisa terwujud. Orang sakit nyebut nama Nabi, disembuhkan oleh Allah. Datang orang buta kepada Nabi, minta supaya Allah menyembuhkan matanya. Padahal orang buta ini mampu saja minta langsung kepada Allah, betul tak? Betul.
Kenapa Nabi tidak bilang minta langsung kepada Allah? Saya bukan mengabulkan doa. Tapi Nabi bilang apa? Kalau Anda bisa bersabar, maka itu lebih baik nanti di akhirat. Kata orang buta apa? Tidak bisa wahai Nabi. Saya ini buta, tidak bisa mandang wajah Anda. Saya minta semoga Allah memberikan saya penglihatan agar saya bisa melihat keindahan Anda. Apa kata Nabi? Nabi ajarkan, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bijahi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyur rahmah. Ya Allah, nih Nabi talkinkan kepada orang ini. Minta kepada Allah dengan perantaraku dan kemuliaanku dan rahmatku, maka semoga Allah kabulkan hajatmu. Langsung bisa lihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Padahal siapa yang menyembuhkan penyakit? Allah. Kenapa minta lewat Nabi? Karena satu-satunya pintu kita kepada Allah melewati Nabi. Makanya Allah jadikan nama Nabi Muhammad setelah Allah di dalam syahadat. Karena nama Nabi Muhammad ini adalah pintu untuk menuju Allah. Ya, itu. Waliyaimatil muslimin wa ammatihim. Ya. Maka begitu juga ya, para pemimpin-pemimimpin kaum muslimin yang sekarang ini sementara dipercayakan untuk menjadi pemimpin, laksanakan ya kepemimpinan itu sesuai dengan aturan Allah. Jadilah orang yang amanah, jadilah orang yang adil, jadilah orang yang penuh dengan kasih sayang. Pikirkanlah bahwasanya jabatan yang Anda tekuni sekarang ini akan berdampak kepada kehidupan Anda di akhirat. Maka jangan sampai menilai bahwasanya jabatan ini hanya sebatas di dunia. Tidak, tetapi jabatan ini kelak akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. 1 rupiah yang masuk ke kantong Anda akan dipertanyakan oleh Allah dari mana sumbernya. Kebijakan yang Anda tentukan akan dipertanyakan oleh Allah, apakah menguntungkan rakyat atau justru menyengsarakan rakyat. Ini kiranya mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mudah menerima nasihat, dan semoga nasihat yang kita terima bisa kita amalkan, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberikan keselamatan oleh Allah dan bisa meniru jejak para sahabat dan orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Yang mau ditanyakan silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membanggakan menjadi pemimpin dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang dan orang-orang kafir, orang musyrik, dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Kalau kita sekarang kalau punya sekarang kita sering memberi nasihat pada pemimpin, tapi pemimpin itu tidak mau atau tidak mau menerima nasihat. Apakah tindakan kita atau membiarkan atau terus memberikan nasihat agar pemimpin itu berubah atau terlihat terbaik? Al-Maidah ayat 57. Ya. Terus yang kedua, bagaimana kedudukan nasihat di dalam agama Islam? Yang ketiga ini pertanyaan titipan Bapak, yaitu adakah perlunya kita seperti ada yang menerima nasihat, dan dia memberi nasihat, apakah perlu ada kalanya Bapak? Gimana? Ini pertanyaan kita nih Bapak, apakah perlu kita ada Iya. Kita yang menasihati apa perlu ada? Mungkin bisa dengan mohon saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah tafsir ini saya tidak bisa jawab sembarang ya. Yang Bapak tanya tadi itu ya. Terus aplikasi tafsir di handphone saya ini saya hapus. Saya hapus bukan karena saya tidak mau, karena HP berat. 57 ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin.
bahwasanya dilarang menjadikan pemimpin di sini adalah bagi orang-orang yang menjadikan agama itu hanya alat untuk mendapatkan jabatan kepemimpinan. Bahasa kita sekarang ini jual ayat. Nah, karena ayat ini adalah sesuatu yang sangat berharga dan nilainya mahal. Mahal. Ada memang sebagian orang untuk mendapatkan jabatan tertentu dia harus menggunakan ayat. Itu salah satu ambisi, dan sebenarnya ini adalah tidak baik. Ketika orang menggunakan ayat, hakikatnya dia tidak mengamalkan ayat tersebut, maka ayat tersebut akan menjadi bahan ejekan. Dan memang sekarang ini kita umat Islam malu dengan pemimpin-pemimpin kita, baik dari tingkatan bawah sampai tingkatan atas. Betul enggak? Bahkan mohon maaf seringkali menjadi bumerang buat kita. Lihat tuh, orang Islam tuh haji itu begini. Nah, yang dijadikan bahan ejekan bukan pribadinya dia, tapi agama. Betul enggak? Udahlah, jangan jauh-jauh Pak pejabat. Andaikan tapi saya enggak mau. Dicontoh aja. Ustaz Sobirin. Coba lihat Ustaz Sobirin dah. Ya, habis ngisi pengajian, mampir dia main gaple. Ustaz tuh yang kena saya apa ustadznya? Ustadznya. Betul kan? Nah, lihat tuh Ustaz Sobirin dah. Keluar rumahnya pakai celana pendek dia, paha-paha. Tak berbaju lagi, terpusat-pusat. Untung dia tak megang nyaring kopi. Ya kan? Ada yang pegang penyaring kopi, saya ingat yang di Gajah Mada. Ya kan? Yang menjadi bahan apa? Ustadznya apa pribadi saya? Ustadznya. Ustadz tuh. Jadi memang seperti itu. Memang tidak boleh dan tidak mudah untuk membawa ayat-ayat Allah. Bahkan kita dilarang memang untuk menggunakan ayat ini untuk tujuan tertentu, kecuali untuk tujuan ibadah. Bangun masjid, pakai dah ayat Al-Quran, boleh. Betul tak? Karena memang untuk kebaikan. Bangun pesantren, pakai dah ayat, pakai hadis. Bantu yatim piatu, pakai dah. Silakan pakai. Karena itu untuk mencari pahala. Kalau jabatan ini apa yang dicari? Betul tak? Ya kan? Yang kedua, nasihat itu harus memiliki adab. Pakai adab. Kalau tidak pakai adab, yang dinasihati takutnya sensitif. Ya, salah satu contoh, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ya, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ini berdua, lihat ada orang tua wudu. Wudunya itu tidak sempurna. Sayyidina Husain bilang kepada Sayyidina Hasan, "Bang," katanya, lihat orang tua tu wuduk tak genah. Tegur yuk. Kata abangnya, jangan ditegur langsung. Ini orang tua, pala angin nih. Ini orang tua pala angin nih bahasa kita. Ya, orang tua di sini tidak ada pala angin semua. Ya Masya Allah. Orang tua sabar semua. Nanti yang ada kita kena marah. Jadi gimana? Ya sudah. Kita praktek wuduk. Saya wuduk sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, dan ente wuduk niru wuduknya orang tua itu. Yalah, kita minta dia nilai. Datang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kami ini dua beradik baru habis belajar bab wuduk. Tolong koreksi wuduk kami, mana yang benar, mana yang salah. Okeylah kata orang tua. Coba kita wuduk dua. Wuduk ada. Sayyidina Hasan wuduk betul-betul. Sayyidina Husain wuduk kayak orang tua tadi. Selesai wuduk, kata Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini, gimana wuduk kami? Kata orang tua nih, yang benar yang ini, yang salah yang ini. Maka saya Pak, tak lama. Oh iya, ini wuduknya saya, salah. Akhirnya dia ngulang wuduknya. Itu pakai tata krama. Ada nasihat memang demikian. Begitu juga untuk menasihati pejabat ini ada caranya. Salah satu nasihat dari gurunya guru kami, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah, yang ada di Mekah itu, beliau bilang, jangan nasihati pejabat di atas mimbar. Iya.
Jangan nasihati pejabat di atas mimbar. Karena perasaan mereka itu sensitif. Tidak semua sahabat itu, tidak semua pejabat itu suka dinasihati di atas mimbar. Karena menurut mereka ketika dinasihati di atas mimbar itu adalah bentuk pelecehan. Betul enggak? Betul kan? Tersinggung dia. Tapi ada nasihatnya. Bagaimana caranya? Kita harus datang. Kita harus datang empat mata. Dan itu lebih baik, lebih maslahat. Ya. Tidak usah jauh-jauh, Pak. Di majelis ini aja. Kalau saya ngomong barbor pasti ada yang tersinggung. Betul enggak? Akhirnya tidak mau hadir lagi majelis. Ternyata saya dijebak pertanyaan yang membuat orang lain tersinggung. Ada caranya. Bapak mau menasehati senior, ada caranya. Bapak mau menasehati Pak RT, ada Pak RT ya di sini. Ya kan? Kayak gotong royong datang gitu. Pak, enggak bisa begitu. Pak, Bapak nih. Enggak bisa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nanti malam saya ke rumah Bapak ya. Ada apa? Adalah. Datang. Begini Pak. Kampung kita ini begini. Oh iya, makasih. Bapak, kebijakan Bapak tuh kurang bagus. Yang bagus tuh begini Pak. Coba ya Pak. Oh iya, makasih banyak. Tapi kalau kita nasihatin depan orang, Pak RT, enggak bisa gitu Pak RT ini salah. Oh, gila kata Pak RT ini jatuh muka saya dibuatnya. Adalah kau yang jadi Pak RT. Kan banyak yang begitu kan? Makanya nasihat itu punya adab. Hasibun nas ala qadri uqulihim. Kallimun nas ala qadri manazilihim. Ya. Berbicaralah dengan orang sesuai dengan kedudukannya. Ya, berbicaralah dengan seseorang sesuai dengan kedudukannya. Jangan kita ngomong dengan, maaf nih, contoh orang pasar sama dengan ngomong dengan pejabat, salah. Ya, kalau kita di pasar barbor memang itu dunianya mereka. Kenapa harus keras dengan orang pasar? Karena pasar itu ribut, betul enggak? Kalau kita bisik enggak dengar. Iya kan? Kenapa dengan pejabat kita harus pelan, enggak bisa barbor? Ya, karena dia berada di tempat yang sepi. Betul? Jadi semua itu ada caranya. Jelas Pak RT ya? Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pernah saya lihat kenyataannya. Biasanya di dalam salat itu tetap menggunakan salat. Terutama dalam sholat. Ada sholat Nabi. Iya. Lalu di dalam perhubungan juga selalu dalam di ruang masjid itu selalu menggunakan sholat juga. Iya. Yang belum saya dengar, biasanya orang mulai makan dengan selesai makan. Ya. Ataupun tidur sebelum tidur atau sesudah tidur. Lalu di dalam masjid kita kan mencoba dengan botol di luar masjid. Kenapa tidak pernah sebenarnya menggunakan selawat seperti dengan selawat panggilan masjid kan kalau kuburan kita kan selesai kita selawat Luar habis itu. jadi saya mau dulu apa itu dari aturan menggunakan selawat atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak, apa namanya? Salawat itu adalah ibadah ya, yang menghubungkan kita dengan Nabi dan menghubungkan kita kepada Allah. Nah, kenapa berbeda ketika kita makan, habis makan, mau tidur, setelah tidur tidak salawat, tapi justru membaca doa-doa lain. Salah satunya adalah karena ketika kita makan dan ketika kita tidur itu kita menghadapi yang namanya kenikmatan. Sedangkan yang memberikan kenikmatan itu adalah Allah. Agar kita ingat yang memberikan kenikmatan itu siapa? Allah. Kenapa berbeda Pak Ustaz? Ketika kita di masjid duduk mau bubar baca salawat,
Ya, mau bubar baca salawat. Itu jawabannya adalah karena ada salah satu perkataan ulama, fa idza da'autallah fabda waqtatimhu bis salati 'alan nabi. Ketika engkau memohon kepada Allah, maka mulai dan akhirkan dengan salawat. Memulai dan mengakhiri dengan salawat. Itu bab doa. Dan ketika kita berkumpul, supaya perkumpulan kita ini apabila di dalamnya terdapat kekurangan, maka Allah menutupi. Apabila terdapat kesalahan, Allah mengampuni. Maka kita memohon semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah melalui salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah ya? Sudah? Wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.